Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dengan NIM 22186206025. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dan 2. Pertanyaan nomor 1 yaitu salah satu sifat hakikat manusia adalah kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri. Jelaskan maksud dan bagaimana penerapan sifat ini dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kesadaran manusia akan diri sendiri merupakan perwujudan individu kualitas manusia. Kesadaran diri sendiri yang dimulai dengan kesadaran pribadi di antara segala kesadaran terhadap segala sesuatu. Semakin manusia sadar akan dirinya sendiri, sesungguhnya manusia makin sadar akan kesemestaan, karena posisi manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semesta. Antar hubungan dan interaksi pribadi itulah pula yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi seperti hak asasi dan kewajiban, norma-norma moral, nilai-nilai sosial, bahkan juga nilai supernatural berfungsi untuk manusia. Manusia adalah makhluk sosial sekaligus adalah juga makhluk individu. Manusia bersifat individu, maksudnya manusia bersifat seorang yang utuh, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengantar dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Cara penerapannya yaitu cara penerapan kepada anak didik sekarang ini. Pendidik harus menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi dan interdependensi pendidik. Misalnya menggunakan metode diskusi, yaitu dapat mendorong terciptanya suasana kebersamaan antara siswa. 4 dimensi kemanusiaan. Yang pertama, pengembangan dimensi keindividualan, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Untuk dapat menolong dirinya sendiri, anak didik perlu mendapat berbagai pengalaman di dalam pengembangan konsep, prinsip, generasi, intelek, inisiatif, kreativitas, kehendak, emosi atau perasaan, tanggung jawab, dan keterampilan. Dengan kata lain, anak didik harus mengalami perkembangan dalam wawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu pengembangan dimensi kesosialan. Itu manusia sebagai makhluk sosial. Di samping sebagai makhluk individu atau pribadi manusia, juga sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan secara seorang diri saja. Kehadiran manusia lain di hadapannya bukan saja penting untuk mencapai tujuan hidupnya, tetapi juga merupakan sarana untuk pengembangan kepribadiannya. Yang ketiga yaitu pengembangan dimensi kesusilaan. Manusia sebagai makhluk susila. Hanya manusialah yang dapat menghayati norma-norma dalam kehidupannya, sehingga manusia dapat menetapkan tingkah laku yang baik dan bersifat susila, dan tingkah laku mana yang tidak baik dan sifat tidak susila. Melalui pendidikan kita harus mampu menciptakan manusia susila dan harus mengusahakan anak-anak didik kita menjadi manusia pendukung norma, kaidah, dan nilai-nilai susila yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Yang keempat yaitu pengembangan dimensi keberagaman. Manusia sebagai makhluk religius, eksistensi manusia. Manusia yang keempat adalah keberadaannya dalam menghubungkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang memiliki filsafat Pancasila, kita dituntut untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Pancasila yang sebaik-baik.
sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama saya Nonslawati dengan NIM 221862060626. Jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor ketiga. Pertanyaannya yaitu, guru atau pendidik merupakan unsur yang sangat penting dan strategis dalam bidang pendidikan. Jelaskan pandangan saudara dan kaitannya dengan proses dan kondisi pendidikan saat ini dan masa mendatang. Menurut saya, guru sangat penting dalam membentuk kepribadian seorang, baik dalam mendidik maupun mengajar, sebelum orang tua di rumah. Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa, yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Yang kedua, kaitannya dengan proses pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut berkaitan satu sama lain. Pendidikan sebagai suatu proses pembentukan pribadi peserta didik dilaksanakan secara sistematis dan sistematik, sebab sebuah proses pendidikan berlangsung terhadap serta berkesinambungan, dan sistematik karena berlangsung dengan situasi dan kondisi di semua lingkungan baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, kondisi pendidikan saat ini dan masa mendatang. Paradigma pendidikan Indonesia harus terus mengedepankan paradigma pendidikan yang baru, sebab paradigma pendidikan yang lama mengedepankan pendidikan sebagai kebutuhan dan hak dasar manusia. Maka paradigma pendidikan yang modern sekarang mengedepankan pendidikan sebagai kebutuhan investasi masa depan seorang untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Saat ini, dalam segi kurikulum, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memberlakukan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang paling penting adalah dalam hal ini adalah faktor guru, sebab secanggih apapun suatu kurikulum dan sehebat apapun sistem pendidikan, tanpa kualitas guru yang baik maka semua itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, pertanyaan keempat, arah perkembangan Indonesia dikemukakan oleh 4 aliran konvensional. Jelaskan pandangan masing-masing keempat aliran tersebut terhadap pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengelolaan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Yang kedua, aliran nativisme. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabur rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Pembawaan yang hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri, pembawaanlah yang maha kuasa yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat, maka akan menjadi jahat. Jika pembawaannya baik, maka akan menjadi baik. Walaupun bagaimana baiknya, kerasnya, dan tertibnya usaha mendidik atau lingkungan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini adalah persamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan padahal mempunyai perbedaan tertentu. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa sejak lahir anak sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan yang alami, bukan lingkungan yang dibuat-buat.
Pembawaan yang dibawa anak hanya membawakan yang baik-baik saja, tidak sama dengan teori relativisme yang meliputi pembawaan baik dan buruk. Yang keempat, aliran konvergensi. Teori ini berusaha memadukan dua teori muka yang terlalu ekstrim dari pandangan yang berbeda. Di satu sisi hanya mengakui lingkungan yang menentukan perkembangan, sama sekali tidak mengakui adanya pembawaan. Sedangkan di sisi lain hanya mengakui pembawaan saja yang mempengaruhi perkembangan anak. Keduanya mengandung kebenaran dan keduanya mengandung ketidakbenaran. Perkenalkan, nama saya Iko Mangkaryana, NIM 221862060022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Pertanyaan nomor 5. Kemukakan pandangan saudara tentang konsep pendidikan yang paling mendasar untuk diterapkan di Indonesia sampai saat ini yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jawaban. Konsep pendidikan menurut saya yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupan dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Soal nomor 6. Jelaskan pandangan saudara tentang peranan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional kita saat ini. Jawaban. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, tapi juga bisa menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.